Oke, ya, baiklah. Sebelum kita belajar konsep inventory, ada kebutuhan skenario ya, yang sepertinya sebaiknya kita belajar dulu tentang konsep animator controller ya. Selama ini kita sudah mengenal animation controller ya. Jadi animation controller itu berbeda dengan animator controller gitu ya. Kayak seperti ini. Ini ada komponen animation dan sebagainya. Berarti yang kita gunakan adalah komponen animation. Ya, terlihat juga dalam skripnya yang kita panggil adalah komponen animation. Nah, untuk hal-hal yang sifatnya misalkan kita ingin menganimasikan objek sederhana yang ada di yang sudah tersedia di sini gitu. Objek-objek sederhana itu misalkan pergeseran kubus dari satu tempat ke tempat lain atau pergeseran kamera dari satu tempat ke tempat lain, itu ada kalanya animationnya belum disediakan kan gitu ya. Kalau kita download di free asset kan animationnya sudah disediakan gitu. Nah, ada beberapa hal yang kadang-kadang kita membutuhkan penganimasian kita sendiri. Nah, ini sebaiknya kita bisa gunakan juga animator controller. Nah, sini kita akan belajar konsep dasar animator controller ya. Dalam sebuah kasus yang diinginkan adalah seperti ini. Jadi kita bikin skenario dulu nih. Arahnya sih sebenarnya goalnya untuk bisa mengimplementasikan konsep inventory gitu ya. Misalkan kita punya sebuah ruangan di mana ruangan tersebut itu ada pintunya. Nah, pintunya ini bisa terbuka dan tertutup. Jadi player ataupun NPC nantinya bisa masuk ke ruangan tersebut jika dia memiliki kunci. Misalkan seperti itu ya. Dan kondisi awal kita belum memiliki kunci misalkan ya. Sehingga untuk bisa memasuki ke ruangan tersebut, kita harus cari kunci tersebut ya, cari-cari gitu. Dan nanti ketika menemukan kunci itu masuk ke inventory kita gitu. Setelah kunci itu masuk ke inventory kita, ya barulah kita bisa membuka pintunya ya. Ataupun konsep inventory bisa juga kita misalkan weapon ya atau senjata. Senjata tentunya dalam permainan game itu mungkin banyak variasinya ya. Ada misalkan apa ya? Ada shotgun, ada rifle, ada grenade gitu ya. Dan itu juga sebaiknya digunakan ketika kita bisa menemukan equipment tersebut gitu. Mungkin defaultnya ketika baru main hanya punya rifle gitu ya. Tapi agar bisa menggunakan shotgun ataupun roket, RPG ataupun grenade, kita harus cari-cari dulu. Nah, cari-cari itu maksudnya berarti nantinya kita letakkan di dalam inventory kita gitu. Nah, hal seperti ini yang cukup sering ya harus diimplementasikan dalam permainan game gitu ya. Nah, kita akan belajar konsep yang sederhana hari ini. Yang penting teman-teman paham alurnya gitu ya. Kalau sudah paham alurnya mau dibuat sekompleks apapun saya rasa tidak ada masalah. Nah, sekarang mari kita desain dulu ruangan tersebut ya. Dimana nanti pergerakan pintunya diatur oleh animator controller. Dulu kan di mata kuliah yang dulu udah belajar ya, sliding door gitu kan. Sliding door tapi pergerakannya pakai script ya. Pakai translate ya si sliding doornya, bukan pakai animator controller. Nah, hari ini kita akan belajar menggerakkan pintu tersebut tapi bukan menggunakan transform translate ya, tapi menggunakan animator controller. Oke, mari kita desain ruangannya. Silakan teman-teman mendesain ruangannya, bisa mengikuti apa yang saya lakukan atau teman-teman bisa membuat sesuatu yang lebih sesuai dengan kreativitasnya sendiri, nggak ada masalah. Saya akan buat ruangan kotak seperti ini. Ini wallnya ya. Saya beri nama di sini wall 1.
Lalu akan saya coba posisikan wall ini di sebuah tempat yang ya di sinilah kira-kira. Lalu akan saya atur ketinggian dari wall. Oh ya, segini aja deh. Saya akan atur, saya sesuaikan ketinggiannya dengan ketinggiannya troll atau body troll. Jadi saya pingin body trollnya saya dekatkan dulu biar saya bisa atur ketinggian wallnya. Nah ini orientasinya gitu ya. Seberapa tinggikah wall ini dibandingkan dengan troll gitu. Jadi sepertinya nih 2 atau 3 udah cukup ya. Atau 3 deh. Nah ini ketinggian ruangannya seperti ini. um, 3 untuk Y-nya, lalu ininya berapa ya? 10 seperti apa kalau 10? Nah ini wall 1. Saya akan tambahkan lagi wall yang lain ya. Nah mungkin ini tidak perlu 15 ya, mungkin bisa 8 gitu. Lalu saya akan rotasi dia 90 derajat. Ini wall 2 nya. Lalu saya duplicate lagi untuk wall yang ketiga.
Hati-hati ketika menarik body troll ya. Yang ditarik body trollnya, jangan trollnya ya. Jadi dia terpisah ya. Nah, ini sliding door-nya. Saya beri nama door. Nah ini ya, ini ruangannya seperti ini. Oke. Lalu kita buatkan sensor. Eh, nah ini sensornya. Sensornya ini bisa kita tidak terlihat gitu ya. Ini. Jadi ketika si troll menyentuh sensor ini, nanti sliding door-nya akan terbuka. Ya, silakan diatur seperti ini. Jangan lupa sensor diaktifkan apanya? Is trigger ya. Nah, nanti saya akan buatkan sebuah empty object. Saya beri nama room. Nah, semuanya ini akan saya letakkan ke dalam empty object tersebut ya. Sensor, door, wall, semuanya saya letakkan ke dalam game object bernama room. Oke, silakan dibuat. Kita dalam menggunakan animator controller yang menjadi fokus itu adalah objek yang ingin dianimasikan ya. Dalam hal ini apa? Objek yang ingin dianimasikan? Pintu atau door ya. Berarti kita pilih dulu door-nya. Seleksi dulu, pastikan door-nya dalam keadaan terpilih ya. Lalu tampilkan animation timeline-nya ya. Tampilkan animation timeline-nya menggunakan menu Windows Animation. Ya Windows Animation. Nah ini ya. Kita ingin menganimasikan pintu tersebut menggunakan animation timeline. Nanti secara otomatis hasil animation timeline ini akan diinputkan kepada komponen animator. Ya. Oke, sudah ditampilkan animation timeline-nya. Nah, lalu tekanlah tombol create yang ada di tengahnya. Ini kan masih kosong ya. Tekan tombol create di situ. Nah, di sini akan ditampilkan folder ya. Lalu kita buat folder baru bernama animation gitu atau animator gitu. Lalu kita beri nama apa nih? Misalkan
door open gitu ya. Nah, akan tampil seperti ini ya. Nah, sekarang nih harus hati-hati ya. Ini sama aja kayak bikin animasi dengan 3D Max atau apa gitu, sama. Jadi menggunakan keyframe. Nah, di sini teman-teman bisa melihat garis merah. Garis merah yang pertama adalah keyframe yang pertama. Nah, jadi kita bisa anggap bahwa objek door pada keyframe pertama kita tentukan dulu posisinya di mana. Nah, kebetulan kita sudah mempunyai posisi yang tepat untuk di keyframe pertama, pintunya dalam keadaan tertutup. Nah, sehingga sekarang yang ingin kita lakukan adalah membuka pintu kan. Untuk membuka pintu kita tentukan keyframe yang kedua. Misalkan kita akan membuat keyframe keduanya ada di waktu ini 0,50 gitu ya. Buatlah keyframe lagi dengan mengklik situ ya. Nah, lalu pada keyframe kedua ini ya kita gerakkan si pintunya ke arah mana, terserah mau membukanya ke arah mana. Saya akan lakukan buka ke situ gitu ya. Nah, di sini bisa terlihat ada dua buah keyframe. Keyframe pertama posisi tertutup dan keyframe kedua ketika posisi terbuka. Sehingga jika kita jalankan, lihat ini ya, akan seperti ini. Jika kita play, nah itu animasinya seperti itu, ya. Ya, mari kita buat animasi yang lain, yaitu animasi tutup pintunya, ya. Karena kita baru memiliki satu buah animasi, yaitu door open. Nah, untuk membuat animasi yang lain, kita bisa di sini, ya. Bagian sini, klik create new clip. Create new clip, lalu kita beri nama door close. Nah, untuk door close tentunya kita harus atur keyframe-nya di keyframe pertama ini ya. Adalah dalam keadaan terbuka pintunya ya, justru kebalikannya. Berarti kita buka dulu nih di keyframe pertama pintunya. Itu. Ups. Sorry. Gimana nih? Door close. Kita geser sini. Kok nggak mau ya? Door. Nah ya sudah itu ya. Saya tidak sengaja menekan wall gitu ya. Lalu kita buat lagi. Ingat ya, bekerja di door close, jangan sampai yang diedit adalah door open. Lalu kita membuat keyframe yang kedua, yaitu di 0,50 lagi. Nah, sekarang kita animasikan pintunya untuk menutup. Itu ya. Nah, jadi kita sudah memiliki dua buah animasi, yang pertama membuka dan yang kedua adalah menutup. Oke, setelah itu kita bisa tutup window timeline, animation timeline-nya ya. Lalu kita simpan. Ya.
Mari kita tampilkan window animatornya ya. Nah ini. Nah, ketika kita bekerja dengan animator komponen atau animator controller, maka kita bekerja dengan ini ya, Windows Animator. Jadi pemanggilannya itu kalau animation kan mudah ya, tinggal gimana, kalau animation tinggal panggil aja anim.crossfade gitu ya, panggil animasi. Tapi jika di animator controller ya, kita diminta untuk membuat semacam skema skenario ya seperti ini ya. Nah, secara otomatis kita akan sudah memiliki dua buah state, door open dan door close. Ini diakibatkan animasi yang kita buat tadi. Ya. Nah, mari kita hapus ya biar kita paham dari awal. Ini sebenarnya bisa kita hapus ya, dua state ini. Diseleksi aja dua-duanya. Lalu tekan tombol delete. Lalu delete. Ya. Nah, jadi defaultnya itu sebenarnya akan selalu ada 3 state ya. Any state, entry state, dan exit. Nah, 3 state ini sebenarnya nggak akan bisa dihapus ya. Nah, tidak akan bisa terhapus. Ya, karena ini defaultnya seperti ini. Nah, sekarang ya, kita bikin, coba kita perhatikan di sini ya. Ketika program ini baru kita jalankan, nah ini kita ada di state mana? Any state, empty state, atau apa? Atau entry state ya. Tentu adalah entry state ya. Kita ada dalam entry state karena baru dijalankan. Nah, nanti dari entry state ya. Apakah akan langsung membuka pintu? Tidak ya. Buka pintu itu akan dilakukan ketika menyentuh sensor. Nah, sehingga kita harus tambahkan sebuah state baru bernama empty state ya. Nah, inilah menjadi state defaultnya ya. Dari entry lalu lari ke empty state karena nggak tahu mau ngapain, belum buka pintu, belum tutup pintu apalagi ya gitu kan. Sehingga dari entry state ini kita harus tambahkan garis transisional ya, garis transisi dari entry ke new state yang kita buat. Kita klik kanan lalu make transition di entry state ini, klik kanan make transition lalu arahkan ke new state ya. Nah, lalu kita tambahkan door open, drag ke dalam situ door open ya. Lalu tambahkan door close-nya. Nah, ini. Nah, dari new state kita tambahkan transition ke door open. Lalu setelah door dalam keadaan terbuka, maka dia bisa ditutup kembali, tambahkan transition ke door close. Lalu dari door close ke dalam keadaan tertutup bisa terbuka kembali, make transition lagi. Nah, inilah transisi-transisi yang ingin kita buatkan. Selasa ya? 14 ya Win? Rabu. Nah, Selasa kemarin saya nggak masuk ya, nggak masuk ini, saya nggak masuk, sorry. Sakit kemarin. Tanggal 15. Siap. Yang pertama, klik di semua transitionnya itu ya. Di sini ada hash exit time-nya, kita defaultnya dicentang ya. Karena kita tidak atau belum menggunakan exit,
berarti kita uncheck. Semuanya di uncheck has exit time-nya di setiap transisi. Lalu di door close, di sini di bawah animator ini, di situ loop time-nya dalam keadaan tercentang. Kita uncentang juga loop time-nya, biar nggak berulang-ulang gitu ya. Nah, lihat sekarang door-nya sudah tidak buka tutup lagi. Nah, coba pilih salah satu atau yang pertama ini ya. Untuk bisa berpindah dari satu state ke state yang lain, kita membutuhkan kondisi ya. Kondisi yang kita terapkan di sini adalah ketika door sensor tersentuh oleh player, maka pintunya akan terbuka. Itu kondisinya. Nah, tapi ketika player dari dalam sensor keluar sensor, dia akan tertutup kembali. Itu kondisinya. Nah, sehingga di animator sini kita harus tambahkan sebuah variabel yang untuk menentukan kondisi tersebut. Ya. Nah, variabel tersebut ya ada di sini ya. Kita bisa tambahkan di parameter. Klik parameter. Klik parameter, listnya masih empty ya, list is empty, artinya belum sama sekali kita belum punya satu parameter pun. Lalu tambahkan, kita akan tambahkan kondisi itu biasanya apa? Boolean kan ya. Kita akan belajar yang boolean dulu. Pilih bool. Lalu kita beri nama is open. Is open. Jadi kalau is open yang bernilai true, maka dia akan pindah ke state door open. Jika is open yang bernilai false, maka dia akan pindah ke state door close. Logiknya seperti itu. Ya. Nah, ini sekarang kita sudah memiliki satu buah parameter bernama is open, tipenya adalah boolean. Nah, itu harus diatur di setiap transisinya di sini. Pilih satu transisinya. Lalu tambahkan conditionnya di sini. Tambahkan conditionnya. Nah, itu ya. Akan muncul is open. Dari new state ke door open, is open animasi door open akan dijalankan ketika is opennya bernilai true. Berarti sudah tepat ya kondisinya. Tidak perlu kita rubah. Nah, sekarang kita ke transisi yang lain. Dari door open ke door close, is opennya akan bernilai kita atur menjadi false. Kita tambahkan lagi. Nah, is opennya kita ubah yang tadinya true menjadi false. Ya. Lalu dari close ke open true lagi. Nah, jadi ada 3 buah condition yang harus kita atur di setiap transitionnya. Yang pertama ini is opennya true, lalu yang ini yang kedua is opennya adalah false, lalu yang ketiga is opennya true kembali. Oke, itu yang harus kita atur. Oke, kita sekarang kembali ke sini lagi. Nah, is open bernilai true dan is open bernilai false itu akan kita atur ketika sensornya bekerja. Nah, sehingga kita harus tambahkan script door sensor. Ya, kita tambahkan script door sensor. Di sensor ini ya, kita tambahkan sebuah script folder door sensor, kita masukkan ke dalam game object sensor. Lalu kita jalankan scriptnya.
Ini ya. Seperti biasa, saya akan debug dulu untuk memastikan scriptnya sudah dikenali. Nah, ini door sensor ya, sudah jalan. Nah, ini pedang tengkorak nih apa ya? Saya matikan ya. Oke. Nah, sekarang kita akan tambahkan apa? On trigger and enter karena kita ingin mendeteksinya menggunakan trigger. Sehingga kita tambahkan bukan on collision ya, tapi menggunakan trigger. Jadi kita tambahkan di sini script reference-nya. On lalu kita paste, kita copy di sini template-nya. Oke. Nah, lalu coba kita debug apakah bisa menampilkan body troll ya ketika body troll menyentuh sensor dengan perintah other GameObject dot name ya. Simpan, semuanya kita simpan, lalu kita coba di sini. Nah, coba kita jalankan apakah ketika troll mendekati sensor bisa kedetek atau tidak. Nah, itu ya, body troll terdetek, bahkan tangannya pun terdetek karena tangannya ada rigid bodinya. Oke, tapi nggak ada masalah ya tangan itu terdetek atau tidak. Yang jelas yang kita ingin pastikan apakah hanya body trollnya saja kan, sehingga kita bisa pastikan dengan perintah ini ya, jika yang masuk adalah body troll kan gitu ya. Jadi kita bisa tambahkan semacam conditional di sini, if other than GameObject.name. Aduh. Sama dengan body troll ya. Maka apa yang harus dilakukan? Nah, simpan. Ketika troll menyentuh sensor, artinya on trigger enternya terpicu, kita ingin memanggil animasi door open. Tapi masalahnya, door open itu terletak di GameObject yang lain. Kita sekarang sedang bekerja di GameObject bernama sensor, tetapi animasi door open itu adanya di GameObject bernama door. Nah, sehingga kita harus menentukan terlebih dahulu GameObject-nya, membuat referensinya. Ya, ini mudah sebenarnya, tinggal buat saja ya. Public gitu ya. Public lalu apa? GameObject atau ya GameObject. Kita buat nama door, sliding door gitu ya.
sliding door. Lalu kita attach sliding door tersebut. Sini ya. Ini sliding door-nya kita attach, yaitu door-nya kita attach ke sini. Ya. Nah, lalu kita juga ingin memanggil komponen animatornya. Ya. Coba teman-teman lihat di door situ ya. Klik door-nya. Animasi door open dan lain sebagainya itu ada di komponen bernama animator. Maka kita harus buat komponen ininya dulu gitu ya. Berarti tambahkan di sini private animator. Lalu kita buat nama door anim. Ya. Lalu kita buatkan referensinya. Door anim adalah sliding door get komponen animator. Nah. Kita akan panggil door animnya. Berarti di sini kita buat door anim set boolean. Tadi kita punya parameter boolean kan di animator. Yang apa tadi namanya? Is open ya kalau nggak salah ya. Kita tambahkan set boolean is open. Ingat tulisan is open ini harus sama persis ya, huruf besar kecilnya. Is open kita atur nilainya menjadi true. Ya. Is open kita atur menjadi true. Jadi karena parameternya kita atur menjadi true, maka animasi bukanya akan terpanggil. Seperti itu logiknya ya. Seharusnya ya kalau berjalan dengan benar. Mari kita coba. Nah ini masih dalam keadaan tertutup. Nah itu, terbuka ya. Nah itu. Ya. Nah pintunya ini terlalu apa ya? Terlalu besar jadi kayak gini. Harusnya pintunya kita atur nggak sebesar itu. Saya nggak apa-apa. Oke, sekarang kita ingin membuat animasi tutupnya, berarti dengan cara yang sama. Kalau buka itu terpicunya oleh on trigger enter, dan nutup berarti terpicunya oleh on trigger exit. Enternya ini kita ganti exit. Lalu is open ya, kita buat menjadi false. Save all. Lalu kita coba kembali, saya akan atur dulu kamera saya ya, tidak setinggi itu. Di stand up-nya berapa ini? Saya buat 3 deh. Oke, atau saya buat 1 deh. Ini terbuka, lalu ketika saya sudah di dalam sini, ketika saya menjauh dari sensor dia tertutup kembali, gitu ya. Ini saya berdekatkan, dia terbuka, lalu ketika saya menjauh, dia tertutup lagi. Nah, seperti itulah animator controller.